Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Andri dari Lifehouse Bali. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimana teman-teman, siap semuanya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih karena saat ini kami boleh diberi kesempatan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu nyata dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan memberikan semangat yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke teman-teman, judulnya untuk minggu ini adalah apa yang kamu butuhkan. Apa yang kamu butuhkan. Teman-teman, kita semua sadar bahwa di dalam dunia ini kita membutuhkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Mungkin kita butuh rumah, kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian, kita butuh makan, dan banyak hal yang lain juga teman-teman. Dan pastinya di tengah pandemi yang seperti ini, apa yang kita butuhkan terasa susah untuk kita gapai teman-teman. Tetapi dengan firman Tuhan ini saya percaya bahwa Tuhan ingin memperlengkapi kita. Tuhan ingin kita semakin kuat dan kita semakin bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan teman-teman. Amin. Dan banyak sekali orang-orang yang membutuhkan teman-teman sesuatu, ya misalnya kayak rumah atau pekerjaan dan lain-lain, tetapi membutuhkan uang teman-teman. Tapi mereka mendapatkannya dengan cara yang salah teman-teman. Cara yang salah, cara yang tidak baik. Dan ini pastinya Tuhan sangat terluka hatinya saat orang tersebut melakukan hal yang seperti itu. Kita mau belajar dengan mengandalkan Tuhan teman-teman. Mengandalkan Tuhan. Apa yang kita butuhkan, ayo andalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ingin sekali menolong kita. Tuhan tahu kita membutuhkan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan ingin supaya kita mendapatkannya dengan cara yang benar. Amin. Saya teman-teman memiliki seorang bayi dan sebentar lagi sudah 6 bulan teman-teman. Dan wow, banyak sekali kebutuhan yang diperlukan oleh bayi saya teman-teman. Dan dibandingkan saya yang dulu yang mungkin masih single teman-teman. Dan ya semakin banyak kebutuhannya, tapi saya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyediakan apa yang saya butuhkan. Amin. Dan saya yakin juga bahwa Tuhan sanggup memberikan apa yang kalian perlukan, butuhkan teman-teman. Oke, satu ayat dari Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ayat yang akan menjadi kunci firman Tuhan kita yang harus kita ingat teman-teman. Amin. Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Luar biasa teman-teman. Jadi Tuhan memberitahu buat kita, ayo mulai cari, mulai ketuk hatinya Tuhan, mulai cari Tuhan, mulai kita meminta sama Tuhan, maka kita akan mendapatkan. Terkadang kita mulai sibuk dengan diri kita sendiri teman-teman. Kita mulai sibuk, aduh bagaimana ya, kita pusing sendiri teman-teman. Tapi ayat ini mengingatkan untuk ayo, meskipun kita punya problem, kita punya masalah, datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan karena Tuhan yang akan memberikan buat kita, menolong kita teman-teman. Tuhan sanggup teman-teman. Seringkali kita melupakan Tuhan saat kita banyak masalah, saat kita butuh sesuatu, kita mulai bingung, wah bagaimana mencarinya, bagaimana mendapatkannya. Kita bingung teman-teman, akhirnya ngutang sana sini teman-teman. Dan ya Tuhan tidak menginginkan itu teman-teman. Tuhan ingin ayo dekatkan, cari kepada Tuhan. Ketuklah maka pintu akan
dibukakan buat kalian semua teman-teman. Amin. Ada kisah teman-teman di Matius 9 ayat 20 sampai 22. Dikatakan pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Kita tahu ada seorang perempuan, dia sudah sakit lama teman-teman. Dia pasti dia butuh kesembuhan teman-teman. Dia ingin kesembuhan teman-teman. Dan saat di ayat 21 dikatakan karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Amin. Wow teman-teman. Kita mau belajar dari perempuan ini teman-teman. Dia punya percaya sama kepercayaannya kepada Tuhan Yesus teman-teman. Asal ku jamah saja, aku sembuh. Asal ku cari dia, pasti ku dapatkan. Asal ku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Luar biasa teman-teman. Ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita teman-teman. Amin. Di apa yang kita butuhkan? Perempuan ini dia membutuhkan kesembuhan. Dia udah sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Tidak nyaman teman-teman pastinya. Dan dia butuh kesembuhan. Dia cari Tuhan Yesus dan dia mendapatkan Tuhan Yesus. Asal dia jamah jubahnya katanya. Imannya mulai bekerja. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Mari teman-teman. Iman kita mulai bergerak saat kita membutuhkan sesuatu. Aku mau mencari Tuhan Yesus. Aku mau cari Tuhan Yesus. Dan kita pasti akan mendapatkannya teman-teman. Saat kita sudah mendapatkannya, kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Yes Tuhan, mulai ucapkan apa yang kalian butuhkan. Tuhan, asal aja aku berdoa seperti ini, Engkau pasti menolong aku. Miliki iman teman-teman. Dan kita mulai berdoa teman-teman. Amin. Dan seperti perempuan ini dan akhirnya dia sembuh. Dia sembuh teman-teman. Dan banyak sekali kisah yang lain juga di Alkitab teman-teman. Saat orang-orang banyak mencari Tuhan Yesus, mereka mendapatkan Tuhan Yesus. Mereka bukan hanya melihat Tuhan Yesus saja, tapi mereka juga mendapatkan kesembuhan dan apa saja yang mereka butuhkan teman-teman. Di perjalanan saat Tuhan Yesus, perempuan ini disembuhkan teman-teman. Ini di saat Tuhan Yesus ingin ke rumah seorang yang anak perempuannya sedang sakit dan akhirnya anak perempuannya meninggal teman-teman. Dan tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang sangat tepat teman-teman. Tuhan membangkitkan anak perempuan itu. Anak perempuan itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus teman-teman. Dan terjadi lagi mukjizat saat seorang ayahnya dia mencari Tuhan Yesus. Dia mendapatkan apa yang dia butuhkan teman-teman. Kesembuhan dari anaknya. Anaknya kembali bangkit teman-teman. Luar biasa dan banyak sekali cerita di Alkitab teman-teman. Bahwa saat kita mencari Tuhan Yesus, kita akan mendapatkannya. Saat kita sungguh-sungguh meminta sama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikannya buat kita teman-teman. Amin. Asal ayo kita miliki iman kita teman-teman. Iman kita mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan poin yang pertama teman-teman. Poin yang pertama adalah Yesus selalu ada untuk kita. Yesus selalu ada untuk kita. Luar biasa. Dari Yesaya 41 ayat yang ke-10 dikatakan teman-teman. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa. Tuhan berkata buat kita teman-teman. Jangan takut apa yang kalian butuhkan. Ayo datang sama aku. Aku akan menyertai engkau. Janganlah bimbang. Jangan bimbang. Ada aku yang akan selalu menyertai engkau.
Sebab aku ini Allahmu katanya. Aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Tuhan Yesus akan meneguhkan kita teman-teman. Dia akan menolong kita. Amin. Dan dia akan membawa kita kepada kemenangan dikatakan. Luar biasa teman-teman. Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa untuk menyertai kita. Ada untuk kita teman-teman. Jadi di dalam pengharapan kita, di dalam apa yang kita butuhkan. Jangan kita lagi khawatir atau bimbang teman-teman. Akhirnya kalau kita khawatir, bimbang, banyak sekali yang mungkin jadi stres teman-teman. Atau kita mungkin jadi ngutang sana, ngutang sini dan segala macam teman-teman. Tuhan gak ingin teman-teman. Tuhan ingin hidup kita selalu penuh dengan sukacita. Tuhan ingin hidup kita selalu berkemenangan. Oleh karena itu Tuhan selalu ada untuk kita teman-teman. Dia selalu ada. Dia akan memegang tangan kita katanya. Dan membawa kita kepada kemenangan. Jadi ayo miliki hati yang dekat kepada Tuhan teman-teman. Miliki hati yang dekat kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Ingat terus teman-teman. Kemanapun kita melangkah, kita mengingat bahwa yes, aku punya Tuhan yang luar biasa. Aku punya Tuhan yang akan selalu menolong aku. Amin. Di satu ayat lagi dari Yohanes 10 ayat yang 11 dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa. Tuhan Yesus sampai memberikan nyawanya teman-teman. Buat kita. Apalagi hal-hal yang apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus pasti akan berikan. Karena nyawanya saja dia berikan teman-teman. Apalagi apa yang kita butuhkan teman-teman. Mungkin financial freedom teman-teman. Kita membutuhkan financial freedom. Dan percayalah Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan membantu kita. Selagi kita melakukan apa yang harus kita lakukan teman-teman. Dan selagi itu kita tetap percaya sama Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan. Bukan malah menjauhi Tuhan teman-teman. Ayo teman-teman. Jaga hati kita teman-teman. Untuk kita terus dekat dengan Tuhan. Kita taruh dalam kehidupan kita. Aku percaya ada Tuhan yang akan membantu aku. Amin. Amin. Luar biasa. Dan teman-teman, aku punya bayi teman-teman. Anak bayi yang masih bayi teman-teman. Dan setiap apa yang dia butuhkan teman-teman. Dia menangis pastinya karena dia masih belum bisa berbicara teman-teman. Dia akan menangis. Dia butuh mungkin dia kecapean tidur terus. Dia butuh digendong. Dia akan menangis. Dan aku dan istriku juga akan selalu ada untuk bayiku. Menggendong dia teman-teman. Dan kalau dia butuh minum teman-teman. Mamanya selalu ada untuk dia. Ayo nak ini minum nak. Ya. Itulah kasih dari seorang orang tua teman-teman. Dan aku percaya Tuhan Yesus dia Tuhan yang sangat hebat. Dia Tuhan yang sempurna. Dia selalu ada untuk kita semua teman-teman. Amin. Dia selalu ada untuk kita. Mungkin saya dan istri saya mungkin bukan orang tua yang sempurna untuk anak kami teman-teman. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sempurna. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sedikit pun teman-teman. Dia ada di saat kita membutuhkan teman-teman. Kita membutuhkan. Kita tinggal datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan dan dia akan menolong kita. Tuhan Yesus akan menolong kita teman-teman. Amin. Dan poin yang kedua teman-teman. Poin yang kedua yaitu untuk apa khawatir? Kita punya Tuhan. Untuk apa khawatir? Kita punya Tuhan. Amin. Dan ya di setiap kebutuhan yang kita butuhkan teman-teman. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang akan menolong kita teman-teman. Amin. Di Filipi 4
ayat 6 sampai 7 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Amin. Wow. Sekali lagi kita diingatkan teman-teman, jangan khawatir. Apa yang kalian butuhkan, ayo nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan, doakan teman-teman. Seringkali kita, apa yang kita butuhkan ya kita bingung untuk mencarinya sendiri teman-teman. Kita akhirnya khawatir, aduh kira-kira gimana ya, bisa nggak ya beli susu ini, bisa nggak ya beli pampers. Itu yang terjadi saat ini biasanya di kehidupan orang-orang tua teman-teman. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang senantiasa menolong kita. Tuhan bilang jangan khawatir. Kalau kita khawatir, akhirnya bawaannya akan emosi teman-teman. Kita akan emosi dengan mungkin keluarga kita, teman-teman kita emosi. Aduh. Tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita gak perlu khawatir, dibilang. Jangan khawatir, ayo penuh dengan sukacita. Amin. Karena kalau kita khawatir ya kita akan ya khawatir aja terus, worry aja terus teman-teman. Tetapi saat kita sampaikan apa yang menjadi keinginan kita teman-teman, nyatakanlah dalam doa katanya. Lebih baik kita berdoa daripada kita khawatir teman-teman. Kita doa sama Tuhan, kita simul prayer, Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Dan percayalah Tuhan akan menolong kita teman-teman. Tuhan yang adalah Tuhan yang luar biasa. Dia akan memegang tangan kita katanya, membawa kita kepada kemenangan. Dia akan memberikan apa yang kita butuhkan teman-teman. Jadi jangan sekali lagi kita meninggalkan Tuhan. Kita seharusnya semakin dekat dengan Tuhan. Kita menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Amin. Dan juga ucapan syukur. Mari kita biasakan setiap hari teman-teman, kita bangun dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, kami sudah bisa bangun, kami bisa bernafas. Dan ayo terus ucapkan syukur kepada Tuhan. Hal yang simple aja, sederhana saja teman-teman. Kita mengucap syukur sama Tuhan selalu teman-teman. Ya kan? Kita bisa makan, kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas makanan ini. Kita bisa berpakaian, kita bisa berdandan teman-teman. Kita mengucap syukur sama Tuhan teman-teman. Tuhan sangat baik teman-teman. Gak akan Tuhan meninggalkan kita sedikit pun teman-teman. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Jadi jangan khawatir. Untuk apa khawatir teman-teman, ya kan? Daripada khawatir ya kita berdoalah. Kita doa sama Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan mendengarkan doa kita teman-teman. Amin. Jadi apa yang kita butuhkan bawa aja sama Tuhan. Jadi senior kita Pastor Rod selalu bilang, ya ubah apa yang menjadi pikiran kalian menjadi doa. Apapun yang kalian pikirkan, ubah menjadi doa. Kalian khawatir tentang sesuatu, ubah menjadi doa. Amin. Dan Tuhan mendengarkannya. Gak percaya? Satu ayat terakhir yang akan menguatkan kita teman-teman, bahwa Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan kita teman-teman. Amin. Dari Yesaya 59 ayat yang pertama dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tangan Tuhan tidak kurang panjang teman-teman. Jadi artinya tangan Tuhan itu sangat panjang untuk menyelamatkan kita, untuk membantu apa yang kita butuhkan teman-teman. Tangan Tuhan selalu tersedia teman-teman untuk hidup kita. Jadi kenapa enggak kita minta sama Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang memiliki semuanya. Amin. Tuhan sanggup untuk menolong kita. Jadi daripada kita bingung sendiri, lebih baik kita minta sama Tuhan.
Oke? Dan dikatakan juga pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar saat kita berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan mendengarkan teman-teman. Tuhan, ini yang aku butuhkan Tuhan. Tuhan mendengarkannya teman-teman. Amin. Jadi ayo bawa teman-teman. Kita di Lifehouse belajar tentang simple prayer teman-teman. Doa yang sederhana. Doa yang sederhana. Jadi setiap apa yang kita pergumulkan teman-teman. Setiap apa yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan kita. Mari kita doakan sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Apapun itu teman-teman, kita bisa doakan, kita berbicara sama Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada buat kita. Yesus selalu ada buat kita teman-teman. Dia gak pernah jauh dari hidup kita. Karena itu kita perlu berkomunikasi sama Tuhan. Mulai berdoa. Tuhan, tolong aku Tuhan. Tuhan, hari ini aku butuh ini Tuhan. Tuhan, apapun teman-teman, doakan sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Amin. Tuhan ada buat kita teman-teman. Amin. Dan ya, apa yang kamu butuhkan semuanya teman-teman, Tuhan Yesus selalu ada untuk kita teman-teman. Ya kan? Seperti wanita tadi teman-teman, perempuan yang sakit pendarahan, dia butuh untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, "Hei, imanmu telah menyelamatkan kau. Sembuhlah, pulanglah." Dan itu yang Tuhan katakan buat kehidupan kita. Tuhan Yesus mengatakan, ayo engkau sembuh. Engkau pasti bisa. Aku membantu engkau. Aku menolong engkau. Amin. Jadi Tuhan Yesus sangat mau menolong kita teman-teman. Bahkan dirinya sendiri pun dia berikan. Dia sangat menolong kita teman-teman. Dia mau menolong kita. Amin. Jadi ayo kuatkan hidup kita. Kuatkan hidup kita. Untuk kita percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau berdoa bersama-sama. Saat ini teman-teman, apapun yang kalian butuhkan dalam kehidupan kalian, ayo bawa sama Tuhan. Bawa sama Tuhan. Tuhan ingin mendengarkan suara kalian teman-teman. Bawa dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita semua. Tuhan menolong kita semua. Amin. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kau Tuhan yang sangat baik. Kau Tuhan yang selalu ada buat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau. Kami mau berseru kepada Engkau. Kami gak mau Tuhan menjadi khawatir, menjadi bimbang Tuhan atas kehidupan kami. Karena kami percaya, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bahwa Engkau selalu ada buat kehidupan kami. Bahwa Engkau yang akan selalu menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kami saat ini, Engkau Tuhan Yesus yang akan menyediakan buat kehidupan kami. Terima kasih, kami gak perlu khawatir. Kami saat ini mau bersuka cita bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Luar biasa. Dan hal yang kedua teman-teman, yaitu Tuhan Yesus, dia Tuhan yang luar biasa. Dia datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dia datang karena kasih-Nya begitu besar untuk kita semua teman-teman. Dan akhirnya dia memberikan dirinya untuk disalibkan teman-teman. Untuk disalibkan. Dan itu sebagai tebusan atas dosa-dosa kita teman-teman. Dia tidak berdosa, tetapi dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita semua. Dia memberikan nyawanya teman-teman. Dan setelah itu Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga, naik ke surga, dan dia menyiapkan rumah yang spesial untuk kita semua teman-teman. Dan percaya, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib teman-teman, maka hidup kita, dosa kita sudah diampuni teman-teman. Kita menjadi hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau teman-teman mau percaya kepada apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan, mari kita mau berdoa bersama-sama. Atau kalian sempat meninggalkan Tuhan Yesus dan saat ini kalian mau kembali lagi kepada Tuhan Yesus, ayo kita doa bersama-sama. Doa yang simple teman-teman, tapi sangat luar biasa. Teman-teman bisa doakan doa ini dari hati kalian.
Dan kita doakan sama-sama. Amin. Mari kita doakan. Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu. Terima kasih telah mengampuniku. Datanglah ke dalam hidupku dan aku akan mengikut Engkau. Amin. Wow, luar biasa. Dan saya harap teman-teman semua diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan ayo terus teman-teman berharap sama Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.